Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Nissan Grand Livina 1,8 ya, yang 1800 cc, tipenya XV manual tahun 2007. Nah, bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang aman. Yang pertama, bebas banjir, kedua bebas nabrak, serta 3 kilometernya tidak diturunkan atau diriset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mencari mobil bekas. Yang pertama itu adalah dari luar ya. Dari luar adalah tongkrongan dari mobil. Jadi mobil yang bagus, dia tongkrongannya masih lurus, tidak miring ke kiri atau ke kanan. Karena kalau dia miring ke kiri atau ke kanan, ada kemungkinan permasalahannya di suspensinya ya, bisa jadi di di pernya bisa, atau di shock breakernya, seperti itu. Oke. Nah, yang kedua, untuk bagian bodi ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama ini adalah nut. Nut adalah batasan antara komponen dari bodi mobil. Jadi pastikan bahwa nutnya itu dia presisi jaraknya. Terus habis itu yang kedua di permukaan cat. Nah, permukaan cat juga kita perhatikan. Karena apa? Karena cat itu memantulkan bayangan yang ada di seputar mobil. Jadi coba kita kelilingin mobil, kita cek secara keseluruhan bagian dari cat mobil, nutnya kita periksa, terus komponen-komponen yang lain baik velg, ban, terus habis itu lampu-lampu, kaca, semuanya kita coba periksa. Nah, kita periksa, kita kelilingin mobil, kita cek kondisinya bagaimana, seperti itu. Oke. Nah, jika kita sudah pastikan bahwa kondisi dari bagian luar aman, berikutnya kita masuk ke dalam. Nah, dia kuncinya terpisah ya dengan remote. Sekarang kita coba buka mobil ya. Oke. Nah, mobil sudah kita buka, sekarang kita coba masuk ke dalam. Nah, pada saat kita masuk ke dalam, yang pertama kali kita perhatikan adalah aroma dari dalam mobil. Pastikan bahwa aroma dari mobil itu tidak berbau apek atau tidak sedap. Karena apa? Karena kalau dia berbau apek atau tidak sedap, berarti ada kemungkinan indikasi banjir. Nah, terus habis itu yang berikutnya yang perlu kita periksa adalah di sini. Nah, di kolong jok di kolong dashboard pastikan kondisinya bebas dari karat dan tidak ada sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah, terus habis itu dari jok juga kita pastikan, juga kita periksa kondisinya bagaimana, dia aman, bebas dari karat dan sisa-sisa lumpur. Nah, jika kita pastikan sudah oke, nah berikutnya coba kita masuk ke dalam mobil. Nah, pada saat kita masuk ke dalam mobil, yang kita perlu perhatikan adalah yang pertama adalah posisi mengemudi, cocok atau tidak. Terus kita coba perhatikan suasana di dalam mobil. Terus habis itu juga instrumen-instrumen di dashboard juga kita perlu perhatikan kondisinya bagaimana. Terus habis itu juga plafon kita periksa kondisinya bagaimana. Terus habis itu juga di joknya juga kita periksa. Nah, ini joknya dia bahannya bahan bludru ya, bludru, jadi masih bawaan aslinya. Memang ada noda yang tidak bisa hilang, ada beberapa, tapi secara keseluruhan jok masih dalam kondisi oke, seperti itu. Oke. Nah, setelah kita pastikan semua sudah aman bagian dalam, nah berikutnya kita coba nyalakan mesin. Nah, sebelum kita nyalakan mesin, kita periksa juga bagian dalam mesinnya. Jadi kita buka kap mesin, kita periksa kondisinya mesin bagaimana. Yang pertama itu kita periksa adalah di level oli, kondisi oli. Terus habis itu yang kedua di ini coolant radiator, kondisinya bagaimana, levelnya bagaimana. Jika kita cek sudah aman, nah berikutnya kita coba nyalakan mesin, seperti itu. Oke. Nah, sekarang saya coba nyalakan mesin ya. Oke. Nah, mobil yang bagus dia nyala mesinnya langsung jreng. Kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan, saya kecilin dulu radionya, ada kemungkinan di dinamo starternya bermasalah atau di akinya sudah soak. Terus habis itu yang berikutnya, getaran mesin yang masuk ke dalam itu kita bisa perhatikan dengan kita pegang setir. Bagaimana kita rasakan getaran mesinnya bagaimana. Terus habis itu dari posisi duduk juga kita bisa rasakan getaran mesin. Nah,
pastikan bahwa getaran mesinnya itu sangat minim masuk ke dalam kabin. Karena apa? Kalau getarannya berlebih berarti ada kemungkinan di engine mounting bermasalah, bisa jadi, atau mesin pincang, atau ada kondisi-kondisi lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan seperti itu. Oke, nah berikutnya kita periksa itu adalah di KM-nya, KM. Nah sekarang kita periksa KM-nya. Nah KM dia 149.000. Jadi kilometer 149.000 untuk mobil usia 15 tahun, berarti rata-rata sekitar 10.000 pemakaian, jadi masih cukup oke. Nah, kita pastikan juga apakah ada record service. Nah, di sini masih lengkap ya. Jadi untuk buku petunjuknya juga masih ada. Aduh, lupa, harusnya saya buka dulu tadi ya. Kita periksa susah dengan satu tangan. Nah, jadi dia buku servis sama buku manualnya juga masih ada. Jadi ada beberapa rekodnya masih tersimpan di sini seperti itu. Oke, nah terus di sini juga buku nah ini buku manualnya juga masih ada seperti itu. Oke, nah ini tempatnya juga masih oke. Nah jadi pastikan jika kita mencari mobil bekas, kita pastikan bahwa kita cocokkan ya antara kilometer fisik mobil serta track recordnya seperti itu. Oke, jangan sampai kita dapat mobil yang kilometernya ternyata diturunkan atau di reset. Oke, nah berikutnya kita periksa di mesinnya. Nah ini untuk bukaan tangki bensin. Nah ini untuk bukaan mesin. Di sini ada ini kalau nggak salah buat ini, buat apa namanya tuh kalau buat listrik itu namanya tuh sekring. Nah seperti itu. Nah dia spion sudah elektrik tapi belum retract. Nah ini bekas bunyi tetot-tetot ini yang pemilik yang lama ininya saklarnya, tapi sudah tidak berfungsi lagi seperti itu. Oke. Nah terus berikutnya kita periksa juga ini di door trim. Door trim kondisi masih oke. Ini bahan sama dengan bahan di jok. Nah di sini cuman ada pudar ya, pudar karena pemakaian, karena yang pemilik sebelumnya dia sering senderin tangan di sini seperti itu. Oke. Nah ini buat pengaturan power window. Nah terus di sini ada speaker diperbesar karena tambahan ya speaker seperti itu. Oke. Nah sealer di pintu juga kita perlu periksa. Sealer kita periksa karena apa? Karena sealer apabila dia sudah cacat berarti ada kemungkinan pintu sudah reparasi, dan apabila sealer sudah tidak ada berarti ada kemungkinan pintu sudah diganti yang baru seperti itu. Oke. Nah sekarang kita periksa ya mesin. Kita periksa mesin. Nah ini buat bukanya. Oh ini dia. Nah Grand Livina ini mengusung mesin 1800 cc dengan penggerak roda depannya. Dia 4 silinder seperti itu. Nah untuk memastikan mobil tidak bekas nabrak depan, yang perlu kita perhatikan ini yang pertama adalah bagian besi yang memanjang di depan mesin, namanya apron. Kita cek jangan sampai ada bekas reparasi atau cat ulang. Terus habis itu di bagian sini juga kita pastikan kondisinya masih orisinil, tidak ada ketokan-ketokan. Terus habis itu juga kap mesin. Kap mesin juga sealernya kita perhatikan kondisinya bagaimana, masih aman atau tidak. Nah untuk melihat mesin kondisinya masih bagus, ada dua hal yang mudah. Yang pertama kita periksa dari ritme dari mesin, pastikan bahwa mesin dia ritmenya beraturan, konstan. Terus habis itu yang kedua dari getaran mesin. Getaran mesin yang bagus, dia getarannya sangat minim ya seperti itu. Oke. Nah kita periksa juga ini fan listriknya masih berjalan normal putarannya atau tidak. Terus habis itu juga untuk memastikan mobil bekas banjir atau tidak, kita bisa periksa dari komponen-komponen metalnya, ada karat atau ada sisa-sisa lumpur yang mengendap di tempat-tempat yang susah dibersihkan. Nah oke. Jika bagian mesin kita sudah periksa aman, nah berikutnya kita periksa bagian-bagian yang lainnya. Oke. Nah apabila mencari mobil
keluarga ya, dengan kapasitas 7 penumpang yang termasuk nyaman di kelasnya seperti itu, mungkin Grand Livina ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan, dan harganya juga untuk sekarang juga cukup terjangkau, bisa dikatakan di bawah harga mobil-mobil sekelasnya pesaing-pesaing yang lain. Oke. Nah, sekarang berikutnya kita periksa di apa ini? Oh, ini air AC ya. Air AC. Oke, nah sekarang kita periksa di sini, di bagian tengah. Nah, coba saya duduk ya. Oke. Nah, saya tingginya 174 cm. Nah, ini posisi mengemudi saya. Saya masih ada dapat legroom sekitar 4 jari. Oke, nah headroom masih ada sekitar 7 jari ya, seperti itu. Oke. Nah, dia di belakang 2 penumpang bisa di belakang. Oke, nah di sini juga bisa dimundurin ini bangku. Mundurin lagi untuk dapat kapasitas lega. Di sini ada cup holder di kiri dan di kanan ya, seperti itu. Nah, jok juga bisa dilipat ini ke depan untuk dapat bagasi yang lebih besar. Nah, di sini sendiri ini dia pelipatannya 40% 60%. Di sini ada senderan tangan. Senderan tangan ada 2 cup holder. Nah, di samping tidak ada cup holder tapi ada kantong penyimpanan aja. Di sini ada kantong penyimpanan juga. Terus AC, ada kisi-kisi AC di tengah seperti itu. Oke. 2 kisi-kisi AC. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat door trim, kondisinya juga masih oke. Masih oke. Terus habis itu child lock sudah ada. Nah, sealer di pintu juga kita periksa juga kondisinya bagaimana, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita ke belakang. Ini pengisian BBM ada di sebelah kanan. Nah, sekarang kita periksa di bagasi ya. Nah, bagasi, kita buka bagasi. Nah, sealer di pintu bagasi juga kita periksa kondisinya bagaimana, aman atau tidak, seperti itu. Oke. Nah, space masih ada sedikit buat barang di bagian belakang apabila bangku baris ketiganya posisinya tegak. Nah, di dalam sini jika kita buka, nah ada ban ukurannya full size ya, full size dengan toolkit, dongkrak dan segala macam. Nah, di sini juga kita bisa periksa nih apabila ada reparasi, bekas-bekas reparasi atau karat atau sisa-sisa lumpur, berarti ada indikasi mobil terkena banjir atau bekas nabrak nabrak belakang, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke sini ya. Sini kita periksa. Nah, door trim kondisi masih oke. Nah, di sini sealer di pintu juga kita periksa, juga kondisinya masih oke, seperti itu. Oke. Nah, ini tampilan dari sisi sebelah kiri belakang. Nah, ini tampilan dashboard secara keseluruhan. Nah, oke. Sekarang ban kondisi masih lumayan tebal. Yang depan sih masih oke ya, masih oke, tapi lebih tebal di belakang. Nah, sekarang kita periksa di sini ya, door trim kondisi masih oke. Ini ada pudar sedikit seperti itu. Nah, ini dia sudah ada tambahan speaker yang besar. Nah, sealer di pintu juga kita periksa masih aman, kondisinya masih oke. Nah, ini tampilan dari sisi sebelah kiri. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam ya. Masuk ke dalam, kita periksa kondisi setir, kondisi lingkaran setir masih oke. Nah, di sini ada pudar-pudar pemakaian, tapi secara keseluruhan kondisi setir masih oke. Nah, ini buat pengaturan lampu dan sen, di sini buat pengaturan wiper. Nah, terus kita periksa AC masih oke. AC kondisi masih dingin, terus dia double din tapi belum ada head unit layar ya, seperti itu. Nah, di sini pengaturan AC ya. Jadi ada arah AC, ini ventilasi, di sini suhu, di sini kecepatan angin. Di sini ada defogger belakang. Nah, di sini ada buat power outlet, colokan rokok. Nah, di sini kita buka ada cup holder. Oh, ini masih ada ya remote radio seperti itu, cup holder 2. Nah, ini dia manual ya. Manual
uniknya dia 6 speed, 1 sampai 6 ditambah mundur seperti itu. Jadi kesannya kayak mobil balap. Nah, di sini buat rem tangan sama udah ya. Oh, ini jika kita mau periksa mobil ada bekas banjir atau enggak, salah satunya di sini kita lihat apabila ada karat atau sisa-sisa lumpur, berarti ada indikasi mobil terkena banjir. Nah, di sini kita bisa periksa juga ada laci penyimpanan tertutup. Samping ada kantong kiri dan kanan, tapi tidak ada cup holder. Nah, ini sun visor tidak ada cermin. Sun visor di sini ada cermin ya, modelnya buka sliding seperti itu. Oke. Nah, spion tengah bisa diatur kesilauannya ya, seperti itu. Oke. Nah, mungkin ini saja video dari saya mengenai Nissan Grand Livina 1,8 tipenya XV, manual ya, manual tahun 2007. Apabila berminat silakan hubungi Zal Motor, nomor telepon, terus alamat, deskripsi mobil, harga, simulasi kredit kami cantumkan di keterangan video di bawah ini. Terus pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa terus tuker tambah juga bisa. Nah, ada rekanan kami juga yang bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Nah, terus apabila kita membeli mobil second, pastikan kita juga bisa test drive. Kenapa? Karena dengan test drive kita bisa melihat bagaimana kualitas dari mobil, mulai dari yang pertama performa mesin, kaki-kakinya, power steeringnya, terus pengeremannya bagaimana, terus koplingnya bagaimana, terus sama perpindahan giginya bagaimana. Nah, di Zal Motor sendiri terletak di pusat otomotif Center Harapan yang memiliki ini area parkir yang luas, treknya juga cukup panjang, jadi kita bisa bebas untuk test drive mobil seperti itu. Oke, mungkin ini saja video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe juga di Zal Motor channel. Nah, terus juga lonceng juga diklik juga seperti itu. Nah, lihat juga, browsing juga di sosmed kami ya, ada di Facebook Zal Motor, terus di Instagram FF Usfar, terus di TikTok, sama di di Twitter juga ada Zal Motor channel seperti itu. Oke. Nah, mungkin ini saja video dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas. Bisa lihat juga stok yang tersedia kami ada di sini. Terus habis itu juga review tentang Nissan yang lain. Terus sama ada beberapa video tips mencari mobil bekas. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi.